Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kita sampai pada pertemuan ke-6 ya, di free 12 kali pertemuan persiapan SKD CPNS, TIU, dan TKP. Oke, sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai dengan TKP dulu ya. Kita mulai dengan TKP dulu. Untuk yang belum di-mute, silakan di-mute ya. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan di kolom chat, chat Zoom ya. Oke, eh, bagi yang sudah ikut saya ya, untuk TKP saya hanya punya satu trik ya, yang saya ingatkan berkali-kali ya. Yang pertama, trik saya hanya satu, ada dua langkah. Yang pertama adalah tidak membaca soal untuk TKP ya. Hmm, ini PDF-nya PDF yang susah untuk ditulis ya, untuk dicoret-coret. Karena memang ada beberapa PDF itu yang mudah banget dicoret-coret, ada yang enggak ya. Yang ini yang susah ya. Yang pertama, tidak baca soal. Yang kedua, memilih kunci jawaban yang paling malaikat. Yang paling malaikat itu yang gimana? Yang tidak ada vibes negatifnya. Entah itu bernada pesimis, bernada eh, tidak realistis, bernada kurang mandiri, bernada ragu. Nah, itu langsung kita eliminasi. Dan perlu saya tekankan, ya, namanya tips dan trik itu tidak bisa 100% digunakan di seluruh soal. Ya, jangan lagi nanti ada yang protes, Bu ini kok nggak berlaku, Bu ini kok nggak bisa. Saya sudah menjelaskan, saya sudah disclaimer di depan bahwa tips dan trik yang saya sarankan, ya, saya sarankan ya, bukan saya paksakan ya, itu berlaku lebih dari 60% dari jumlah soal untuk menghemat waktu. Karena memang dari 110 soal, kita hanya diberi waktu 100 menit. Itu artinya satu soal tidak ada 1 menit. Kalau ada yang protes bla 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 bla, bukan waktunya untuk protes ya. Kalau protes kok waktunya kurang, nah protesnya ke BKN. Itu ya. Kalau protes ke saya agaknya kurang tepat. Makanya saya di sini hanya memberikan tips bagaimana agar 100 soal itu bisa 110 soal itu bisa selesai dalam waktu 100 menit. Oke, saya sudah pernah mengalaminya, alhamdulillah lolos. Jadi ketika saya memberikan tips atau trik dan memberikan simulasi alokasi waktu tiap soal itu bukan tidak ada dasarnya ya, bukan ngawur. Itu berdasarkan eh, pengalaman saya pribadi. Oke, sekarang nomor satu. Kita mencoba melatih ya tentang trik-trik saya itu. Jadi ada kalanya memang kita harus membaca soal, ada kalanya tidak perlu. Oke, nomor satu, kita tidak baca soal. Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. Segera berbicara. Vibes-nya negatif, vibes orang terburu-buru. Segera berbicara, mengemukakan pendapat. Ini ciri-ciri orang yang tidak mau mendengar, maunya langsung berpendapat. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara, pasif ya. Kesannya pasif. Tapi ini masih bisa ya. A sama D masih ada unsur malaikatnya ya. Meminta waktu untuk berbicara. Tidak boleh terlalu menuntut. Oke. Jadi kita sudah mengeliminasi opsi jawaban yang mengandung unsur-unsur tidak bagus untuk kepribadian ya. Oke.
Kalau kita ini harus membaca soal ya. Kalau ini harus membaca soal. Tapi untuk menghemat waktu tidak usah semua. Saya datang terlambat, cukup itu saja. Saya datang terlambat. Berarti apa? Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara, atau menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Oke. Ini kalau saya prediksi, yang ini skornya 4, yang ini skornya 5. Oke. Dalam TKP, tiap opsi punya skor. Diusahakan skor kita minimal milih yang 4. Jangan sampai memilih yang 1 atau 2. Kalau 3 masih boleh lah, tapi jangan banyak-banyak. Diusahakan paling buruk kita milih yang skornya 4. Ya, berarti dari sini kita pilih yang D. Nomor 2, berarti ini tadi termasuk soal yang harus dibaca soalnya, tapi parsial saja. Saya kasih tanda love. Kemudian nomor 2, menerima pendapat orang lain dengan berat hati. Berat hati, vibes negatif. Berusaha menghargai pendapat orang lain masih lumayan. Berlapang dada menerima perbedaan itu masih lumayan. Merasa jengkel, langsung coret. Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Tidak boleh terlalu batu ya. Jadi B dan C ini, kalau saya prediksi yang ini 4, yang ini 5. Ya, jawabannya yang C. Yang paling malaikat adalah yang C. Oke, yang ini kita tanpa membaca soal. Lanjut. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Bagus. Membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji. Vibes negatif. Yang C, marah, apalagi marah. Terus mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Masih bagus. Mohon untuk di mute ya suaranya ya, supaya tidak ribut ya, supaya tetap tenang ya. Mohon untuk dimatikan mikrofonnya. Manis tetap manis. Oke, nomor 3 ya. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Masih lumayan. Meminta tambahan uang dari orang tua. Salah. Oke. Berarti yang paling malaikat adalah membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Ini kalau saya prediksi nomor yang A dan D itu skor yang A adalah 4, ya. Skor yang D adalah 5. Berarti yang D, ya. Berarti ini tadi juga tidak membaca soal. Ya, sekarang nomor 4. Nasib baik ada di tangan saya. Terlalu pasrah, terlalu eh, pasrah pada nasib. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. Kalau hal yang tidak beresiko ya tidak perlu keberanian kan? Wong tidak beresiko. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. Agak lumayan baik. Jadi tidak kita coret dulu. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. Kesannya tidak ada usaha dari diri sendiri. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Antara C dan E. Oke. Ini kalau saya prediksi ya. Yang ini 4, yang ini 5.
Oke, sekarang nomor 5. Mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Bagus. Tidak ikut kompetisi, pasif. Ikut kalau ada kemungkinan. Pesimis. Berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. Tidak, eh oke, kita masih terima dulu. Lebih baik tidak usah ikut, apalagi yang ini. Oke. Sekarang kita tinggal membandingkan yang A dan yang D. Kita prediksi mana yang skor 4, mana yang skor 5. Yang A, mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri atau mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. Nah, lebih baik kita meningkatkan diri daripada kita sibuk mencari-cari kelemahan pesaing. Jadi yang ini 5, yang ini 4. Ya. Terus, ini tadi juga nggak membaca soal. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu panjang. Agak lumayan. Berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu banyak, lumayan. Meninggalkan tugas begitu saja, nggak boleh. Berhenti untuk, apalagi berhenti. Apalagi mencari bantuan orang lain. Jadi kemandirian itu yang utama dalam tes kepribadian. Jadi kita sekarang tinggal memprediksi yang A dan B, mana yang skornya 5. Kalau ini, kita masih butuh membaca soal ya. Makanya saya kasih tanda love. Di sini, yang A, sedikit demi sedikit itu kan berarti memakan waktu lama. Tapi dia orientasinya, oh iya, ini memakan waktu lama. Kemudian berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu, berarti yang cepat. Berarti, ini kalau saya prediksi, pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, saya berusaha sedikit demi sedikit atau mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. Kalau saya prediksi ini yang 4, ini yang 5. Kunci jawaban belum tentu sesuai ya, apalagi TKP itu kan debatable. Kenapa saya lebih memilih yang sedikit demi sedikit menyelesaikan waktu, walaupun menyelesaikan waktu banyak, karena di sini tugasnya berat dan menuntut kemampuan yang tinggi dan tidak ada kata harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Ya, kalau harus diselesaikan dalam waktu yang cepat, maka B yang skornya 5 karena tidak membutuhkan banyak waktu. Tapi di sini kan tidak. Makanya kalau tugas itu berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, kalau kita menyelesaikan secepat-cepatnya itu biasanya kan hasilnya tidak maksimal. Gitu. Oke, nomor 7. Tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil, mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil, berarti tidak fokus. Terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya, bagus. Terpusat pada hal lain yang harus dibicarakan, oke. Mudah beralih tanpa sebab alasan apapun, gak fokus berarti. Mudah beralih, apalagi ini mudah beralih. Nah, sekarang tinggal A dan C. Mana yang kita prediksi skornya paling tinggi? Tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. Berarti dia masih memperhatikan adanya gangguan. 4. Terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya. Berarti tetap fokus pada masalah apapun gangguannya. Berarti yang ini. 5. Nomor 8. Bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. Terpaksa bangun, ada kata terpaksa, vibes negatif.
Bangun, bersantai dahulu, baru memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan hari itu. Memaksa diri untuk bangun. Bangun memikirkan hal-hal yang harus dilakukan pada waktu itu ketika orang tua mengingatkannya. Nah, ketika ada kondisional di sini. Tinggal A dan C. Nah, ini soal yang perlu kita baca soalnya. Kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan antara A dan C. Bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. Bangun, bersantai dahulu, baru memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan pada hari itu. Oke. Di sini penekanannya adalah hari libur, bukan hari kerja, ya. Penekanannya adalah hari libur, hati-hati. Kalau hari kerja, yang A itu relevan. Tapi ini adalah nilainya 4. Yang C, ini yang 5. Jadi, dalam tes CPNS kita juga harus berpikir proporsional. Yang paling malaikat di hari libur adalah bangun, bersantai dulu boleh, baru memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan hari itu. Karena ini hari libur. Work-life balance kan bahasanya kalau anak-anak sekarang. Kesehatan mental juga harus diperhatikan. Nomor 9. Tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini agak lumayan ya. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. Sambil melihat situasi. Berarti ini kan nggak punya idealisme. Berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Menunggu situasi lebih baik. Ini pasif. Memilih untuk mengundurkan diri. Ini juga vibes negatif. Sekarang nih, tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Oke, ini termasuk yang harus membaca soal. Dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan, nah, kalau yang ini 4, ini 5. Kenapa yang A itu kok 4? Ini kan kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis. Kalau kita tetap bekerja pada ketentuan yang ada, maka bisa jadi krisis itu akan berkepanjangan. Nah, yang paling penting adalah berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Jadi, daripada kita tetap bertahan dengan ketentuan yang ada, lebih baik kita memperbaiki situasi. Tapi walaupun kalian memilih A, itu pun masih lumayan ya, skornya 4. Nomor 10. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. Ketika saya harus menyusun makalah, saya menggunakan bahan yang dimiliki. Dan saya mencari dari ketika saya harus menyusun. Oke, saya harap untuk di mute ya semuanya ya. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama, berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia, menggunakan pengetahuan yang saya miliki, mencari informasi di perpustakaan, mencari informasi untuk orang lain. Oke, ini juga termasuk yang harus dibaca ya. Tolong di mute ya. Ketika saya harus menyusun makalah, saya menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama, pasif. Menggunakan bahan yang dimiliki. Jadi seadanya nyusunnya. Maka ini tidak dipilih. Terlalu pasif dan pasrah. Ya saya punyanya bahan ini kok gitu kan kesannya. Kemudian yang B, berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Bagus.
menggunakan pengetahuan yang saya miliki. Terlalu terbatas. Karena pengetahuan kita kan mungkin aja terbatas ya. Makanya kita harus mencari di sumber yang lain. Mencari informasi di perpustakaan nggak harus ya. Sekarang sumber ada di mana-mana. Mencari informasi dari orang lain apalagi. Yang paling skornya tinggi adalah yang B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Oke. Meminta untuk memperbaiki barang tersebut, memarahinya, menyatakan kekecewaan, diam saja, tidak mengajaknya bicara. Yang A. Tidak perlu baca soal yang nomor 11. Dengan terpaksa menerimanya, kekecewaan, membenci, meratapi. Yang C yang skornya 5. Terus, mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi, mencari perguruan tinggi yang biayanya murah, meminta pada orang tua bekerja keras dan meminta untuk membiayai anaknya, menawar pada orang tua untuk membiayai sebagian dan mencari, oke, ini perlu dibaca ya. Oke. Jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita ingin jadi sarjana, dalam keadaan tersebut saya akan mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi, mungkin. Mencari perguruan tinggi yang biayanya murah, mungkin juga. Meminta pada orang tua bekerja keras, tidak boleh terlalu otoriter. Menawar pada orang tua untuk membiayai sebagian, tidak boleh terlalu memaksakan walaupun sebagian. Menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya dan menabung. Oke, ada 3 pilihan. Tinggal kita memprediksi mana yang bagus. Oke, kalau ini saya prediksi ini 3, ya, yang E3, yang ini 5, yang ini 4. Ya, berarti ini 5. Kemudian yang nomor 14. Saya berjalan kaki sedapat mungkin. Ada kata sedapat mungkin tuh kesannya pasrah ya, kurang effort. Lebih baik pulang dan tidak jadi berangkat ke kantor apalagi ini. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan, boleh. Tapi ini yang A tadi juga masih boleh lah ya. Nanti tinggal kita bandingkan aja, mana yang paling malaikat. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Saya tetap menunggu, siapa tahu pasif. Saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapat tumpangan. Gak boleh, ini membahayakan ya. Kan tidak, sebenarnya kan tidak boleh kendaraan itu berhenti seenaknya. Oke, saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Ini kalau saya prediksi ya. Yang ini 4, yang ini 5. Nah, karena nomor 3, yang C ini ada 2 solusi. Dia yo jalan yo sambil mencari tumpangan. Kalau ini kan saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. Solusinya cuma satu, jalan doang. Ya. Terus nomor 15. Oke. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Boleh kita meminta bimbingan ahli itu. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan. Boleh, mandiri. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan. Enggak, kita kemandirian ya, kita yang dibutuhkan. Menyesuaikan dengan kondisi. Menyesuaikan dengan kondisi itu kayak
ya kalau gini jadi begini gitu ya. Kurang ada idealisme. Menggunakan cara yang biasa, apalagi ada kata biasa. Nah, ini A sama B itu sama-sama bagus ya, tapi mana yang menang gitu ya? Mana yang menang? Kalau ada eh, dua pilihan antara meminta bantuan ahli dan melakukannya secara mandiri, yang menang itu yang mandiri ya. Walaupun meminta bantuan ahli itu tidak seburuk itu, karena ya kalau dalam dunia office kalau kita nggak ahli, ya kita harus minta bimbingan kepada yang ahli, tidak memaksakan kehendak. Takutnya malah salah, salah kaprah gitu sistemnya. Tapi kalau ini kita dihadapkan pada dua, maka kemandirian yang menang. Ya, berarti yang ini empat, yang ini lima. Ya kan mempelajari kegiatan. Oke. 15 saja untuk TKP. Kita hitung dulu ya, berapa yang membaca soal, berapa yang enggak. Ya, untuk menghemat waktu. Yang kita membaca soal nomor satu, kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam. Ya. Jadi dari 15 soal, ini susah PDF-nya dicoret-coretnya. 6 kita tidak membaca soal. 6 kita membaca soal. Hanya 6 yang kita baca. Yang 9, yang 9 tidak. Ya kan? Oke. Silakan untuk trik ini dikerjakan sebelum kita ke TIU. Dikerjakan saat ini juga. Nanti jawabannya bisa ditaruh di chat. Ya, kalau tadi saya terakhir nomor 15, silakan ini dikerjakan dikit-dikit aja ya yang sesuai yang kelihatan di layar aja. Oke. Berarti nggak ada. Kalau kalian punya soal bisa dikirim PDF ke saya ya. Jadi kerjakan yang nomor 16 sama 21 ya. 16 sampai 21. Nanti kita cek berapa skor yang kalian peroleh. 16 sampai 21. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai bisa diketikkan di kolom chat. Baik, sudah ada berapa ini? 3 ya yang mengirim. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Reza, kalau soal TKP yang sudut pandang sebagai ASN ada, Kak. Kalau secara spesifik me- merujuk pada ASN, saya belum punya. Misal di antara kalian punya soal TKP, bisa japri ke saya, nanti saya pelajari. Tapi sebenarnya TKP ini semua itu juga kita jawabnya kan berdasarkan sudut pandang sebagai pegawai atau ASN. Ya, jadi saya menjawab tadi itu juga sudut pandang saya sebagai pegawai, gitu ya. Oke, kita ya, oke kita bahas. Oke, terima kasih antusiasnya untuk menjawab. Sekarang nomor 16. Eh, menerima akibatnya dengan setengah menyesal. Ada kata setengah menyesal. Menerima penuh segala akibatnya, menyalahkan orang, ya kan? Menggugat orang, menyesali. Oke, B. Nah, di sini terbukti ya, ada beberapa soal yang memang kita tidak perlu membaca soal untuk menghemat waktu. Kalau untuk menikmati menjawab soal, ya 100 menit itu bukan waktunya. Oke, sekarang yang 17. Jadi caranya baca jawabannya dulu ya. Baca jawabannya,
Kemudian kita eliminasi. Kalau kita nggak nemu jawabannya, baru kita baca soal. Gitu. Terus nomor 17. Oke. Berusaha meminta maaf lagi sampai dimaafkan. Bagus ya. Bimbang. Nggak perlu bimbang. Tidak berani. Pokok ini yang negatif-negatif langsung. Berusaha sekali lagi berarti kesannya kurang ya. Kurang effort ya. Kurang apa namanya? Usaha. Kurang berusaha. Karena antara A dan E. Ya. Ini empat, ini lima ya. Jadi kalau kita sudah meminta maaf, kemudian kemudian mungkin eh udah berkali-kali ya tidak dimaafkan, meminta bantuan orang lain sebagai penengah itu bagus, solutif ya. Kemudian yang nomor 18. Usaha yang saya lakukan sudah maksimal. Hasil yang diperoleh telah sesuai dengan. Oke, ini perlu membaca soal ya. Usaha apa? Ketika saya berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ada, pada umumnya saya merasa usaha usaha yang saya lakukan sudah maksimal. Hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang saya lakukan. Hasilnya belum memuaskan, cukup memuaskan. Sebentar. Intinya kalau kita sebagai pegawai, nah saya kan selalu bilang kalau kita sebagai pegawai berarti sebenarnya itu tuh sudah menjawab pertanyaan dari Mas Reza tadi ya. Sudut pandang sebagai ASN. Karena memang secara umum menyelesaikan TKP itu adalah ya kita sudut pandangnya sebagai pegawai, bukan sebagai bos. Kalau entrepreneur ya sudut pandangnya sebagai bos. Itu ya. Justru kalau mengerjakan soal TKP jangan menggunakan sudut pandang bos, ya. Kalau kita sudah berhasil menyelesaikan tugas, kita tidak boleh ya dalam dunia dunia pegawai tidak boleh cepat puas. Tidak boleh cepat puas. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang C dan E. Yang C ini 4, hasilnya belum memuaskan. Umumnya saya rasakan toh. Terus yang E usaha yang saya lakukan belum optimal. Belum optimal ya. Berarti sudah baik tapi belum optimal. Oke, itu perlu baca soal ya yang 18. Kemudian 19. Oke. Bekerja dengan cukup banyak selingan. Gak boleh bekerja cukup banyak selingan. Gak selesai-selesai sebagai pegawai. Berusaha terus bekerja menyelesaikan tugas tersebut. Boleh. Berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi rasa bosan. Oke, bagus. Berusaha terus bekerja menyelesaikan tugas tersebut. Boleh. Mencari tugas baru yang lebih menarik. Nggak boleh. Berarti kalau tugasnya nggak menarik, kalian nggak mau bekerja gitu. Kalau dalam dunia office nggak boleh. Menyelesaikan tugas tersebut secepatnya meskipun hasilnya kurang baik. Oke. Antara B dan C. Yang B, berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi kebosanan. Nah, ini solutif. Ya, manusia kan pasti ada bosannya. Berusaha terus bekerja menyelesaikan tugas tersebut. Ini stressful yang nomor C ya. Berarti ini 4, ini 5. Nah, yang lebih malaikat yang B. Oke. Sekarang nomor 20. Nomor 20.
mengambil bagian ketika situasi memaksa. Kalau ada kata ketika, apabila itu orang-orang yang biasanya oportunis ya. Lebih baik mendengarkan saja, ada kata saja itu kayak pasrah gitu. Suka menerima hasilnya saja, ada kata saja itu. Prosesnya nggak suka berarti kalau suka menerima hasilnya saja. Terus mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Masih lumayan, tapi dia membatasi hanya yang sesuai dengan bidang saya. Makanya di sini yang C yang skornya 5. Terakhir, nomor 21 sebelum kita ke Tiu ya. Berarti ini tadi nggak baca soal kan ya? Oke. Terus 21. Tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Bagus. Meninggalkan pertandingan walaupun belum selesai. Ini mutung ya. Cenderung diam. Memberi dukungan seperti teman-teman yang lain. Oke, boleh. Berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya adalah siswa. Berusaha untuk tidak diketahui. Ini kan vibes-nya udah negatif. Berarti antara A dan D. Oke. Kita lihat mana yang lebih malaikat. Antara A sama D. Tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Memberi dukungan seperti teman-teman yang lain. Seperti, berarti ada kecondongan ngopi orang lain. Nggak punya pendirian. Berarti yang ini 4, yang ini 5. Baik, silakan kalau mau ada yang ditanyakan sebelum kita pindah ke Tiu. Ini saya record ya, nanti bisa diputar di YouTube. Silakan kalau ada yang bertanya. Nomor 18. Oh ya, tadi dari nomor 16 sampai 21 yang kita baca soalnya hanya nomor 18 ya. Oke, sebentar ada lagi soal. Berarti Mbak, intinya kita, maaf saya mau ya, ya silakan. ya saya Kurnia Mbak mau nanya untuk yang nomor 20 itu kalau kita jawabnya tadi itu poinnya berapa ya Mbak? Soalnya kan di situ soalnya kan dia anggota kepanitiaan. Jadi tadi saya tuh mikirnya ngerjakan sesuai bidang topiknya itu. Tapi ternyata jawabannya yang benar yang C. Oke, Walaupun bukan bidangnya tapi dia tetap kerjakan oke, gitu ya. oke. Yang ini 5, yang E ini 4 ya Mbak. Oke, ini intinya, Oh. nah intinya itu tadi ya kembali ya, paling malaikat. Memang kalau kalau sesuai dalam logikanya Mbak ya, logikanya kan memang ya kita bekerja sesuai bidang aja. Tapi kalau di dunia office, kita tuh kayak ada kalanya kita memang diminta bantuan di luar bidang kita. Itu pun terjadi pada saya gitu ya. Ketika bayangan saya ketika jadi dosen ya cuma ngajar, meneliti, kemudian mengabdi. Ternyata ada beberapa administrasi yang harus saya bantu gitu ya. Tapi misal pun Anda memilih E, itu pun skornya masih lumayan yaitu 4. Tapi memang yang 4 ini memang logisnya, logisnya. Nah, ini logis. Memang logis, memang harusnya sesuai dengan bidang ya. Tapi kalau dalam kepanitiaan itu kan sebenarnya eh, pengetahuan bidang itu kan nggak yang dalam-dalam amat ya diperlukannya. Karena misal kepanitiaan Agustusan atau kepanitiaan kalau saya wisuda gitu ya. Makanya di sini pegawai itu dituntut untuk selalu belajar, untuk selalu mengembangkan potensi diri. Nah, makanya mengambil bagian dari setiap topik pembicaraan meski bukan bidang saya. Hmm, paham paham Mbak. Oke ya. Ya, makasih Mbak. Oh iya ya. Tapi memang TKP itu debatable loh, Mbak. Maksudnya ada kalanya buku satu itu kuncinya saling terbalik gitu ya. Tapi memang
Tapi intinya 2 ini masih aman lah. Yang penting jangan sampai memilih yang skornya 1, 2, dan 3. Oke, tadi yang nomor 18. Oke, nomor 18 memang agak susah ya, agak rancu. Nah, kalau di sini kan termasuk yang dibaca soalnya ya. Ketika saya berhasil menyelesaikan tugas, nah, pada umumnya saya merasa, ini berarti pribadi kita. Oke, dalam dunia pegawai, kita tidak boleh merasa cepat puas, ya, cepat puas. Misal sebenarnya hasil yang saya lakukan sudah maksimal, ini kan cepat puas. Hasil yang diperoleh sesuai dengan usaha yang saya lakukan, cepat puas. Hasilnya belum memuaskan. Nah, ini kan vibes-nya vibes harus ada pengembangan, makanya skornya 4. Hasilnya cukup memuaskan. Berarti yang A, B, C ini kan cepat puas. Usaha yang saya lakukan belum optimal gitu ya. Kesannya emang insecure ya. Saya pun kalau kalau secara pribadi nggak kurang setuju juga dengan jawaban ini. Cuma ya itu, kita mengerjakan TKP itu memang harus sedikitnya harus politis ya. Gitu. Ya kalau mau jujur ya silakan. Gitu kan. Ya ada pertanyaan lagi. Ya, Mas Fadli. Karena berbagai topik kegiatan kita disuruh aktif sebenarnya begitu. Iya, sebenarnya begitu. Seperti mengingkari vibe positif, Mbak. Ya, vibes positif itu ya itulah ya yang namanya tes kepribadian sosial itu kan beda dengan sains ya, yang batas-batasnya itu jelas. Ya, setidaknya eh, jawaban yang kita pilih masih di antara 4 dan 5 ya skornya. Dan juga kunci menjawab TKP itu kemandirian ya. Iya. Jadi kalau ada yang meminta bantuan orang lain, menunggu orang lain, itu pasti salah ya. Mandiri yang utama. Itu. Jadi kalau TKP itu memang debatable ya. Kita pun juga nggak tahu ya kuncinya dari yang official, yang memang official BKN nggak pernah merilis ya. Saya juga pernah membaca itu ya, satu PDF dengan PDF yang lainnya, walaupun soalnya sama, itu kunci jawabannya berbeda. Ya, ini saling bertukar. Ya, ada lagi. Sekarang kita ke Tiu. Kemarin kita belajar deret. Ini saya stop record.